Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Dindin Ridwanudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Kami dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi tentang parafrase. Sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri bersama teman saya. Saya Ninda Amelia Effendi sebagai moderator dan teman saya Safira Ataya Putri. Apa sih parafrase itu? Nah, parafrase adalah bentuk pemaparan atau pengungkapan kembali suatu kalimat atau tata bahasa yang lebih sederhana dengan tidak menghilangkan makna yang telah terkandung. Nah, jadi parafrase itu sangat penting untuk menghindarkan terjadinya plagiarisme. Definisi parafrase. Menurut KBBI, parafrase merupakan bentuk penguraian kalimat atau pernyataan dalam bentuk susunan kata dengan menggunakan bahasa sebagai penjelasan makna yang tersembunyi. Maka bentuk kalimat parafrase harus menggunakan teknik yang mendasar agar sebuah kalimat yang kita susun sesuai kaidah penulisan. Definisi menurut para ahli. Menurut Verhaar 1981, parafrase merupakan tindakan mengutip atau mengadaptasi sesuatu dari tulisan orang lain untuk mendukung suatu argumen dalam tulisan sendiri. Menurut Kristal 1985, parafrase merupakan istilah dalam linguistik untuk hasil atau proses produksi versi-versi alternatif dari kalimat atau teks tanpa mengubah makna aslinya. Trimastoyo 1998 memaparkan parafrase merupakan mengungkapkan sesuatu dalam kalimat yang berbeda, tetapi dengan ide yang sama sehingga menciptakan sesuatu yang sangat berbeda dengan teks aslinya. Nah, jadi selanjutnya itu ada langkah-langkah membuat parafrasa. Jadi yang pertama itu ada bacalah kembali teks sumber. Jadi maksudnya itu kalau kita mau memparafrasakan sebuah teks, kita harus membaca dulu teks aslinya atau sumber aslinya. Terus yang kedua itu singkirkan teks atau naskah asli tersebut dan tulislah ulang gagasan. Jadi maksudnya kalau kita mau memparafrasakan teks itu, kita harus menyingkirkan teks yang aslinya. Kita tidak boleh mencantumkan teks asli atau kita tidak boleh mengcopy paste teks aslinya ke sebuah teks yang mau diparafrasekan. Dan tulislah ulang gagasan, maksudnya itu mungkin bisa kita mencantumkan dengan kata-kata kita sendiri atau gagasan-gagasan kita sendiri yang masih mensangkut pautkan dengan teks yang aslinya. Terus yang ketiga itu buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase. Terus yang keempat, bandingkan tulisan parafrase kita dengan naskah aslinya. Jadi setelah kita selesai memparafrasekan teks tersebut, kita harus membandingkan terlebih dahulu dengan teks yang aslinya. Terus yang kelima itu gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus. Terus yang terakhir itu tulislah sumber atau juga tulislah halaman pada kertas catatan. Nah, atau kalau lebih jelasnya itu yang pertama baca dan pahami teks asli. Maksudnya itu kita baca teks asli dengan detail dan pahami makna yang terkandung di dalamnya. Terus yang kedua itu identifikasi struktur teks. Maksudnya itu kita harus mengidentifikasi struktur teksnya, kayak misalnya itu temanya, argumentasi, dan unsur-unsur lainnya. Terus yang ketiga itu kita harus membuat ringkasan. Kita harus membuat ringkasan teks asli ke dalam kalimat-kalimat yang lebih singkat. Terus yang keempat itu ganti kalimat. Maksudnya kita harus mengganti kalimat-kalimat dalam ringkasan dengan kalimat yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Terus yang kelima itu memperbarui struktur.
Jadi memperbarui struktur teks parafrase itu untuk membuatnya lebih efektif dan mudah dipahami. Terus yang keenam, periksa konsistensi. Maksudnya itu kita harus memeriksa konsistensi dalam penggunaan kata-kata, frasa, dan gaya penulisan. Terus yang ketujuh itu perbarui dan periksa. Maksudnya itu kita harus memperbarui teks parafrase dan periksa kembali untuk memastikan bahwa makna asli tetap dipertahankan. Selanjutnya itu ada contoh-contoh parafrase. Yang pertama itu misalnya kalimat awalnya seperti kebijakan baru ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sebesar 50% dalam 5 tahun ke depan. Nah, kalimat yang sudah diparafrasekan itu menjadi tujuan dari kebijakan baru ini adalah untuk mengurangi separuh emisi karbon selama 5 tahun ke depan. Jadi intinya itu kalau kita ingin memparafrasekan sebuah kalimat atau sebuah teks, kita tidak boleh sama dengan teks yang aslinya. Jadi kita harus membuat gagasan baru atau membuat kalimat-kalimat kita sendiri, tapi maknanya itu tetap sama. Terus misalnya yang kedua itu contohnya seperti ponsel cerdas baru ini dilengkapi kamera resolusi tinggi, kemampuan AI canggih, dan baterai tahan lama. Nah, kalimat tersebut diparafrasekan menjadi smartphone terbaru mengusung kamera berkualitas tinggi, teknologi AI yang canggih, dan baterai yang tahan berjam-jam. Nah, jadi seperti yang tadi dibilang, kita kalau ingin memparafrasekan sebuah kalimat harus berbeda dengan teks yang aslinya, tetapi maknanya itu tetap sama.